Welcome YouTube. Sorry ya. Aku mulai recording sekarang dimulai jam 9.24 sekarang. Jadi tadi ada sejam lebih aku di reality ngerandom gitu. Open collab, ngobrol ngobrol santai. Seru sih. Dan aku pikir karena hari ini hari Jumat juga dan di Discord juga lagi ada acara tuh ODW with Belumut. ODW tuh One Day with, itu acara apa ya? Itu kayak acaranya di Discordnya Rumah Mikir, di Discord CTR, di mana mereka menyediakan satu hari bersama satu orang. Nggak literally satu hari sih, paling ya empat ya sekian jam lah dalam sehari itu buat buat apa ya, buat bersama seseorang, buat diulik orang itu, si apa ya, si luar dalamnya. Nggak tahu sih, itu yang aku tangkap kayak diulik gitu. Seru sih, dan aku ngerasa harus memperkenalkan acara itu di sini karena kemarin aku kepikiran buat ikutan ODW juga di sono. Ya mungkin aku bisa bikin ODW tapi coba diintegrasi apa ya, bisa di apa ya istilahnya, kayak jadi apa sih, aku ODW di Discord tapi juga sambil sambil disiarkan di apa ya, disiarin juga di reality, dan sambil ku record juga kayak gitu. Mungkin ya tadinya aku mikir gitu, cuma nggak tahu ntar si eksekusinya bakal kayak gimana. Ini apaan? Oh, ternyata bisa. Ternyata kalau oh, sekarang ternyata dia bisa hey gitu kalau lagi broadcast. Nggak, aku baru tahu. Oh gitu. Oh, I see. Jadi oh ya. Yeah. Yo yo yo. Itu Tian Pang ya, bukan Tian Peng. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu tadi soal ODW sih. Tapi masih banyak tapinya di kepala aku. Nah, itu. Tadi aku sempat nyimak sih apa ya, bagiannya si Belumut di ODW, dan pertanyaannya juga ternyata bisa sedetail itu. Masalahnya apakah kalau aku ditanya sedetail itu dia bakal aku bakal bisa menanggapinya dengan baik atau enggak. Iya, yeah, muncullah itu sikap apa ya, muncullah itu bagian second guessing myself ya. Tapi harusnya sih semuanya nggak harusnya sih nggak gawat-gawat amat, everything is gonna be fine. Maksudnya so far sih aku tuh baru mulai aktif berinteraksi online kayak gini tuh baru sekitar berapa ya, 3 bulan 6 bulan gitu. Main di Discord tuh udah dari Juni atau Juli ya, atau Agustus Agustus deh kayaknya. Jadi belum lama-lama amat gitu. Jadi tapi dalam dalam kurun waktu sekian bulan itu rasanya emang sih ada hal yang bikin aku kurang nyaman dalam interaksinya kayak gitu. Aku nggak suka nih interaksi kayak gini, atau apa sih, kayak bahasan kayak gini aku nggak nyaman bahasnya atau yang kayak gitu. Cuma so far mungkin balik lagi kali ya ke niatnya. Aku sih sejauh ini kayak bikin broadcast kayak gini atau main di Discord, nongkrong di Discord tuh ya karena emang seneng aja sih, yang ku cari itu kan. Jadi harusnya kalau aku bisa relate dengan perasaan seperti itu yang juga mungkin dimiliki orang-orang orang-orang lain, orang-orang banyak, ya harusnya nggak aneh-aneh banget sih. Iya sih, aku juga harus husnuzon kali ya dengan orang. Iya men, kalau kita nongkrong di satu tempat dan kita nggak bisa husnuzon gitu, kita judgmental ngelihat ngelihat nongkrongan itu, ngelihat orang-orang yang nongkrong di situ, ya kita mana bisa asik gitu nongkrong di situ. Harus ya men, nongkrong tuh lu harus husnuzon, walaupun ya emang sih di tongkrongan tuh orangnya nggak
mungkin nggak semuanya baik, cuma ya rasanya aku lebih baik salah mengira orang baik padahal jahat ketimbang ketimbang salah ngira orang baik, ngira orang jahat ternyata baik. Iya gitu kali ya. Iya kayaknya aku lebih mending, ya naif banget sih kedengarannya, cuma lebih baik gitu sih. At least ke apa ya, ke akunya bisa lebih tenang aja hidupnya gitu, jadi nggak curigaan, jadi nggak bentar tuh orang kok, dia kok gelagatnya gitu banget, jangan-jangan dia pengedar, aduh kan nggak gitu aja. Iya kayak pengedar apa coba, pengedar kebahagiaan udah, apa sih dah. Iya pengedar keceriaan dari grup ke grup udah, kan ada tuh pengedar pengedar keceriaan dari satu tongkrongan ke tongkrongan lain gitu. Yoi, biasanya kalau kita menyebutnya jadi badutnya gitu. Tapi ya itu nongkrong tuh butuh butuh husnuzon, kita nggak boleh terlalu cepat menilai seseorang cuma dari penilaian sekilas kayak gitu. Ya udah, aku lanjutin bukunya ya. Kita udah sampai di bab 13 by the way, di buku perahu kertasnya di Lestari ini. Oh iya, malam ini aku setupnya nggak apa ya. Hmm, iya bener. Aku kepikiran, aduh sorry ya, tadi tadi aku ke distract mikirin hal lain, tapi aku setupnya balik lagi ke pakai Lafayette, ke pakai mic clip on, tapi mic clip onnya kali ini nggak aku pakai, tapi aku kaitin di samping mic TAF studionya. Jadi ada mic clip on yang nemplok di sini, sama di samping mic yang nyolok ke PC, ke komputer. Nah ini yang clip onnya dia nyoloknya ke HP-nya. Jadi orang yang, kalau kalau so far sih uh, yang dengerin di reality, mereka bilangnya sih lebih baik sih dari malam-malam sebelumnya. Jadi mungkin gini aja dulu deh buat sekarang. Agak kurang praktis kalau aku pribadi, apa ya, ngerasainnya, soalnya ada kabel tambahan gitu kayak gini. Iya, jadi selain harus nyalain komputer terus ngebuka OBS dan segala perintilannya, aku juga harus nyiapin satu kabel gitu buat di sini. Tapi sama aja sih. Mungkin kalau udah terbiasa nggak akan berasa seribet itu ya. Yoi. Dan broadcast gini emang emang butuh emang dalam perkembangannya emang butuh banyak penyesuaian sih aku ngerasainnya. Yoi, aku nggak bisa cuma stuck dalam satu, apa ya, dalam satu, eh ya aku nggak bisa nyaman dengan setupnya kayak gini udah enak nyaman kayak gitu, ternyata enggak kan. Kemarin aku udah nyaman nih dengan setup kayak gini, ternyata yang ngedengerin ada keresek-keresek, ya udah aku ganti lagi. Ya hidup mah susah sih kalau kalau udah nemu titik nyaman kayak gitu ya, apalagi kalau kita udah nggak mau bergeser dari titik nyaman yang udah lama kita udah nyaman di sini, tapi hidup ternyata mengajak kita untuk pindah ke tempat lain, tapi kitanya ogah, ya nggak bisa gitu juga kan. Udah darah udah anjir, lu ngerandomnya udah kelamaan anjir, ini udah hampir jam 10, setengah 10 anjir, banyakan randomnya lu. Tapi nggak apa-apa lah, hari Jumat ini weekend serius amat. Ya mungkin rekamannya juga gak akan lama-lama amat buat malam ini. Tapi tadi aku udah nandain mana ya, bentar aku cari dulu. Udah aku tandain tapi kayaknya hilang tadi. Enggak deh, sampai mana ya. Nah udahlah bodo. Ya udah, malam ini kita mulai dari bab 13, judulnya Rencana Besar Wanda. Jakarta, Mei tahun 2000. Kugi tidak bisa lari kali ini.
Gara-gara pulang ke Jakarta nebeng Fuad yang kini sudah bisa menempuh perjalanan luar kota, Kugi tak bisa menghindar ketika Noni mengajaknya mampir ke Galeri Warsita. Apa maksud dan tujuan kita ke sana sih? Kugi bertanya setengah protes. Beli lukisan? Kagak mampu. Lihat lukisan Kinan? Udah sering. Jadi apa? Ini namanya support, sayang. Kita harus menunjukkan dukungan kita pada Kinan. Ini hari bersejarah buat dia. Noni berpidato. Bayangin, pertama kali lukisannya masuk galeri. Langsung ke galeri besar kayak gitu. Gak semua pelukis muda bisa punya kesempatan kayak Kinan. Masa kita gak bangga sebagai sahabat-sahabatnya? Meski mukanya kurang rela, dalam hati Kugi setuju dengan semua yang diucapkan Noni. Ia hanya malas menghadapi adegan-adegan yang sekiranya bakal pedas di mata. Ya, welcome back Karina. Yoi, moodnya udah beda kan dengan yang tadi. Yoi dong. Ya itulah hebatnya saya. Aku lanjutin ya. Kita cuma mampir sebentar kan, ngelihat lukisannya dipajang terus kita pulang. Kugi memastikan sekali lagi. Eko sedikit terbatuk. Jadi gini Gi, sore ini akan ada acara high tea di galeri untuk memperkenalkan koleksi barunya Warsita. Salah satunya lukisan Kinan. Nanti bakal ada pelukis-pelukis, wartawan, kolektor, kurator. Kugi langsung pucat pasi. Kalian kok tega sih? Bilang-bilang dong, gue kayak napi buron gini. Kepala Eko langsung menoleh ke belakang. Lu adalah manusia paling cuek dan pede yang gue tahu. Masa gentar sama acara gitu doang? Bukan acara besar kok, kata Wanda, cuma sekitar 50 orang yang diundang. 50? Kugi setengah berteriak. Gua pokoknya tunggu di mobil. Ya jangan gitu dong Gi. Lu kelihatan oke kok. Kagak ada, tukas Kugi. Kalian aja yang turun, gua tunggu di mobil, titik. Namun bukan jatahnya Kugi untuk bisa kabur hari ini. Saat Fuad tiba di pelataran parkir galeri, mereka bertiga langsung disambut oleh Wanda dan Kinan yang datang semobil dan juga baru parkir. Hey guys, thanks ya udah mampir. Wanda menyapa mereka. Kali ini baju Wanda serba silver, serasi dengan tas, sepatu, dan kuku. Riasan wajahnya lengkap seperti penyanyi mau pentas. Kugi melirik bajunya sendiri. Ada sebersit penyesalan di hatinya. Kalau saja ia tahu akan dibawa ke Galeri Warsita dulu, ia pasti akan lebih membenahi dandanannya. Namun bukan jatahnya untuk tampil siap hari ini. Ia harus pasrah dengan kaos ex-panitia funbike yang sablonannya sudah memudar dan resmi tercantum dalam daftar calon lap mobil. Ojos yang siap diculik dari lemari pakaiannya setiap saat. Kinan langsung menghampiri Kugi dengan semeringah. Hai Gi, saya nggak nyangka kamu ikut. Aku juga enggak. Kugi tersenyum masam. Rasanya ingin ia menciut jadi semut lalu minggat dari situ. Minggat dari Wanda yang seperti artis ibu kota siap naik panggung. Dari Kinan yang berkemeja rapi dan terlihat sangat tampan. Dari pemandangan jemari Wanda yang melingkar di lengan Kinan. Dari Noni dan Eko yang tampaknya sangat bangga dengan keberhasilan proyek perjodohan mereka. Namun, bukan jatahnya untuk bisa minggat hari ini. Di pojokan itu, terdapat meja besar dengan tempat berbagai aneka teh dan minuman dihidangkan, lengkap dengan panganan kecil yang ditata apik di nampan-nampan perak. Di sanalah Kugi bercokol, meminum bercangkir-cangkir teh dan mengenyangkan perutnya dengan kue-kue yang tinggal comot dari tempat dia berdiri. Memang kamu gak boleh dikasih makan gratis, bikin rugi panitia. Memang kamu gak boleh dikasih makan gratis, bikin rugi panitia. Kugi menoleh mendapatkan Kinan yang sudah berdiri di sampingnya. Ini modus operasi standar mahasiswa kurang gizi. Kugi menyahut susah payah. Mulutnya masih penuh dengan kue. Istilah makan gratis, yoi. Kinan menatapnya hangat. Saya senang kamu bisa datang. Kugi mau tak mau tersenyum. Selalu ada kesejukan yang mengaliri tubuhnya tiap kali melihat tatapan itu. Aku terharu lihat lukisan kamu dipajang tadi.
Buatku, lukisan kamu yang paling bagus dari semua yang ada di galeri ini, ucap Kugi polos. Tapi aku nggak ngerti apa-apa soal lukisan. Ini sih cuma selera. Dan mungkin ya karena kamu sahabatku, tambahnya sambil mesem-mesem. Kinan balik tersenyum. Kamu nggak perlu ngerti lukisan untuk suka lukisan. Cukup pakai hati aja. Mendengar kalimat Kinan, napas Kugi langsung menghela. Setuju, pakai hati aja. Ia pun menimpali pelan. Mas Itok nyangka kita putus. Teh yang baru diseruput Kugi nyaris tersembur lagi keluar dari mulutnya. Di jagat raya ini mungkin cuma Mas Itok yang tahu kapan kita jadian. Kita berdua aja nggak tahu. Sekarang dia nyangka saya pacaran sama Wanda. Tawa Kugi masih berlanjut, tapi berangsur hambar, hingga akhirnya surut sama sekali. Siapa tahu Mas Itok itu sebenarnya cenayang. Dia bisa melihat apa yang terjadi di masa depan. Kugi menelan ludah. Kamu nggak tertarik pacaran sama Wanda? Kinan tak langsung menjawab. Matanya beralih pada Wanda yang berdiri di ujung ruangan dan tampak sibuk berbicara dengan orang-orang. Kugi mengikuti arah mata Kinan, dan kini mereka berdua menatap objek yang sama. Kalau aku jadi cowok, bego banget kalau nggak suka sama Wanda, gumam Kugi. Mungkin aja cowok sebego itu ada, gumam Kinan balik. Darah Kugi terasa berdesir. Ada yang melonjak dalam hatinya. Jadi, kamu... Namun arah mata Kinan mendadak berubah. Keluarga saya datang. Sorry, saya tinggal dulu ya, Gi. Kugi terpaksa mengangguk, menelan apa yang ingin ia ucapkan, dan membiarkan Kinan melesat ke arah pintu depan. Matanya ikut mengamati. Kugi sudah pernah melihat keluarga Kinan dari foto, tapi baru kali inilah ia melihat langsung. Ibunya yang orang Belanda tampak lebih cantik dari foto, berbaju serba putih dengan rambut panjang yang digelung ke atas. Ayahnya menjulang tinggi seperti Kinan, juga tampak gagah dengan jas biru tua yang dipadu dengan jeans. Ada seorang anak remaja laki-laki berambut ikal yang ikut bersama mereka. Mukanya mirip Kinan, tapi dengan kulit lebih gelap. Jeron, desis Kugi sendirian. Bersamaan dengan itu, tampak seseorang yang ikut bergabung, menyalami mereka satu-satu dengan senyuman cantik. Wanda, mulut Kugi langsung manyun. Tahu-tahu tangan Kugi ada yang menarik. Itu ortunya Kinan. Sini, gua kenalin, kata Eko yang muncul di sampingnya bersama Noni. Tante Lena, Om Andri, Jeron, apa kabar? Eko menyapa ketiganya. Hai Eko, sapa Lena sambil memeluk keponakannya. Hai Noni. Ini Kugi tante, sahabatnya Noni. Eko memperkenalkan Kugi yang berdiri di belakangnya. Lena langsung menoleh ke arah Kinan. Oh, ini yang namanya Kugi. Ketiga anak itu plus Wanda langsung berpandang-pandangan mendengar nada mencurigakan yang terlontar dari ibunya Kinan. Kinan cerita banyak tentang kamu, Kugi. Katanya kamu suka menulis cerita ya? Kugi nyengir lebar, antara gugup dan senang. Iya, tante. Kinan kagum sekali dengan cerita-cerita buatan kamu. Kugi pun kontan berdeham. Dia memang fans saya, tante. Tapi sayangnya sampai sekarang cuma dia doang yang ngefans, yang lain enggak. Semua orang di situ ikut tertawa, kecuali Wanda. Tante, Om, mari saya antar keliling, ajaknya sambil menarik lengan Kinan hingga semua orang terpaksa ikut bergerak. Mata Kugi tak bisa lepas dari kuku bercat perak yang melingkar erat di lengan Kinan bagaikan rantai besi. Tibalah mereka di depan 4 lukisan Kinan yang sudah terbingkai indah dan tergantung rapi di panel. Keempatnya tampak berkilau disorot oleh lampu halogen. Terdengar suara Lena yang tercekat dan mata itu berkaca-kaca. Sementara suaminya hanya berdiri bergeming. Seketika Lena merangkul Kinan dan berbisik, Ik ben erg trots op you. Itu bahasa Belanda ya. Artinya saya selalu bangga padamu. Mama bangga sekali, Van. Ada agenda apa lagi ya? Kita harus kemana lagi sekarang? Tanya ayah Kinan pada Wanda. Wanda menatapnya bingung. Gak ada apa-apa lagi sih. Gak ada apa-apa lagi, Om. Silakan saja lihat-lihat. Mungkin Om ada
Mungkin om dan tante mau minum. Kita ada teh, wine. Maaf saya nggak bisa terlalu lama, ujar ayah Kinan lagi. Lena, 15 menit lagi kita jalan ya. Mama bisa pulang dengan saya. Kalau papa mau duluan silahkan saja, sambar Kinan. Ada ketegangan yang seketika merembet dan menginfeksi semua. Jeron, kamu mau ikut saya? Nggak, Jeron, kamu mau ikut saya? Tanya ayahnya. Jeron tampak gelagapan. Aku mau jalan-jalan sama Mas Eko dulu, Pak. Suasana tak nyaman itu diselamatkan oleh seorang pelayan yang hadir di antara mereka dan menawarkan makanan dan minuman. Eko, Noni, Kugi, dan Jeron langsung menyibukkan diri dengan kegiatan mengunyah. Kamu duluan saja, Dri. Aku nanti ikut Kinan. Lena berkata pada suaminya. Aku mau lihat-lihat lebih lama di sini. Naik apa kalian nanti? Memangnya Kinan ada kendaraan? Nanti pakai mobil saya, Om. Wanda cepat menimpali. Kunyahan Kugi langsung berhenti mendengar itu. Oke, terserah kalian, kata ayahnya singkat. Tak lama ia benar-benar berlalu dari tempat itu. Meski Kenan berusaha bersikap wajar, semua yang di sana merasakan perubahan sikapnya. Seolah ada awan mendung yang menggantungi Kenan dan tak kunjung-kunjung pergi. Bahkan hingga acara sore hari itu selesai. Wanda tak langsung beranjak sesudah mengantar ibu dan adik Kenan pulang. Ia dan Kenan duduk di beranda depan. Di bawah pergola yang beratapkan tanaman merambat mandevilla dengan bunga-bunga putih yang menjuntai. Bertemankan 2 gelas air yang sedari tadi tak mereka sentuh. Papa kamu gak setuju kamu melukis ya? Tanya Wanda memecah keheningan. Kenan menggeleng. Dari kecil, yang saya suka cuma melukis. Tapi gak tahu kenapa, Papa kayak alergi sama segala sesuatu yang ada hubungannya dengan lukisan. Mama juga dulu pelukis, tapi sejak menikah, Mama berhenti. Papa nggak kepingin saya tinggal terus di Amsterdam karena takut saya jadi seniman. Papa pikir dengan saya kuliah manajemen, hobi melukis bisa hilang dengan sendirinya. Taunya, kamu malah ketemu aku, Wanda menyambung. Kenan menghela nafas getir. Dan ketika lukisan saya bisa masuk ke galeri seperti Warsita, saya yakin Papa shock, mungkin dia merasa terancam. Papa kamu pasti punya bisnis sendiri ya? Iya, dia punya perusahaan trading, ekspor-impor. Dia bangun semuanya sendiri dari nol. Kok kamu tahu? Papiku juga sama, dan aku anak tunggal. I know the pressure. Wanda tersenyum. Untungnya, aku suka dengan bisnisnya papi, dan aku pingin banget serius di bisnis seni. Tapi tetap saja, aku juga harus kerja keras membuktikan sama papi dan tante Rani kalau aku sanggup ikut menjalankan Warsita. Perlahan Wanda meletakkan tangannya di atas tangan Kinan. Kita sebetulnya senasib, ucapnya setengah berbisik. Nan, kalau boleh aku tahu, apa yang sebenarnya paling kamu inginkan? Kinan menoleh, menatap Wanda lekat-lekat. Menjadi diri saya sendiri, jawabnya tegas. Begitu ada kesempatan, saya nggak takut ninggalin ini semua. Satu-satunya yang bikin saya bertahan cuma karena saya masih bergantung pada papa. Saya belum mandiri. Dengan melukis, kamu bisa mandiri. Dengan melukis, kamu bisa mandiri. Saya yakin sama kemampuan kamu. Cuma masalah waktu. Kinan tersenyum sekilas. Ya, berarti tinggal tunggu siapa yang mau beli lukisan-lukisan itu kan? You are absolutely right. You are absolutely right. Ya gitu. Wanda mengangguk. Ia lantas terdiam dan matanya menerawang. Tapi otaknya berputar keras memikirkan sesuatu. Sekembalinya dari rumah Kinan, semalaman Wanda terbaring di tempat tidurnya. Berpikir dan berpikir. Tersusunlah sebuah rencana yang akan ia jalankan secepatnya. Wanda tak sabar menunggu pagi tiba. Dari pukul setengah 10 pagi, Wanda sudah tiba di galeri, menelusuri daftar panjang jaringan kolektor dan pelanggan Warsita, menandai sederet nama. Jemarinya yang lentik mulai menari-nari di atas tuts telepon, menghubungi nama-nama itu satu persatu.
Om Halim, ini Wanda om, katalog warsita yang baru sudah diterima. Di bagian belakang ada koleksi dari pelukis baru, namanya Kinan. Sudah sempat dilihat? Iya, dia memang masih baru om, tapi prospeknya bagus kok. Apa kabar Tante Lin? Ini Wanda dari Warsita. Dari katalog baru kita, kira-kira serak sama yang mana Tante? Kalau aku sih rekomen pelukis baru, yang namanya Kinan. Ada di bagian belakang. Belum Tante, dia belum pameran. Tapi seharian Wanda dengan tekun menelepon satu-satu orang yang ada dalam daftarnya. Hingga akhirnya dia menyerah. Tak satu pun dari mereka yang tertarik untuk berinvestasi pada lukisan Kinan. Alasannya semua sama. Kinan masih terlalu muda dan belum punya rekor yang meyakinkan. Wanda menelaah daftarnya sekali lagi. Semua orang yang ia kontak adalah pemain-pemain lama yang sudah terbiasa mengkoleksi lukisan pelukis ternama. Barulah Wanda menyadari tantangan yang dimaksud ayahnya. Ayahnya benar. Galeri Warsita bukanlah tempat yang cocok untuk lukisan Kinan. Setidaknya untuk masa sekarang ini. Wanda menggigit bibirnya. Otaknya pun berputar lagi. Ia harus mengubah strateginya. Jemarinya kembali menari di atas tuts telepon, tapi kali ini ia tak lagi melihat daftar yang sudah disusunnya. Ia meneleponi teman-temannya sendiri. Pasha, ini gue, Wanda. Gue minta tolong ya. Gue cuma butuh data lo doang buat customer list gue. Enggak, lo gak perlu beli lukisan. Tapi ceritanya lo yang beli. Boleh ya, Say? Thanks. Firna, dear, would like to ask you for a favor? Dear, would like to ask you for a favor. Gue mau beli lukisan, tapi gue gak bisa pakai data gue sendiri. Jadi atas nama lo boleh ya? Gue cuma pinjam data doang kok. Dalam waktu singkat, 4 lukisan Kinan terjual sudah. Dibeli oleh 4 orang yang berbeda. Namun kesemuanya dibayar oleh satu orang yang sama. Wanda. Bab 14. Buku Harta Karun. Bandung, Juni tahun 2000. Jeep CJ8 yang dikendari Bimo dan Kinan berhenti di sebuah puskesmas kecil yang punya parkiran cukup untuk satu mobil. Gila, ini sih tempat gua biasa pergi off-road sama anak-anak klub. Celetuk Bimo sambil mengedarkan pandangan. Matanya berhenti di satu bukaan jalan, sempit dan curam. Kata Ical, kita ikutin jalan ini. Kira-kira setengah jam, terus nanti ada masjid. Ical nunggu kita di sana. Ujarnya seraya sesekali menyibak dedaunan bambu yang menggempur mereka dari kiri kanan. Di kepalanya, Kinan membayangkan si kecil Kugi yang menempuh jalan ini setiap hari demi mengajar. Hatinya mendadak terenyuh. Di masjid yang dimaksud, Ical sudah menunggu mereka, dan mereka berjalan kaki lagi menuju ladang cabai tempat saung mereka mengajar. Tak lama mereka tiba di sebuah saung bambu. Ada Ami yang langsung menyambut Kinan dan Bimo. Itu tempat gua ngajar. Ical menunjuk saung kecil yang terletak di tengah bukit. Kugi ngajar di sana. Tangan Ical lalu menunjuk pohon beringin besar yang di bawahnya terdapat 10-an anak lesehan di atas tikar. Dari kejauhan, Kinan bisa melihat siluet Kugi yang memunggunginya. Tangan kecilnya bergerak-gerak lincah seperti sedang memperagakan sesuatu. Kita nggak ada ikatan apa-apa loh Nan, karena ceritanya kamu pengajar tamu. Kapanpun kamu mau ngajar, kamu bisa datang. Tidak ada keharusan waktu atau apapun. Ami menjelaskan. Anak-anak ini semangat banget pengen belajar gambar, tapi kita satu pun nggak ada yang bisa. Asal lu muncul sekali-sekali aja, mereka pasti udah seneng. Ical menambahkan. Saya ngajar di kelas siapa dulu nih? Tanya Kinan seraya menyandangkan ransel berisi peralatan gambar yang sudah ia bawa. Ical dan Ami saling berpandangan. Bebas, terserah kamu aja, jawab Ami. Saya kesana dulu ya. Kinan menunjuk ke arah pohon beringin, tempat yang paling ingin ia datangi sejak tadi. Bentar ya.
Kinan muncul tepat saat Kugi sedang beraksi sebagai domba Garut siap ngamuk yang ceritanya akan dikalahkan oleh Jenderal Pilik dan pasukan Alit. Masih dalam posisi menungging dengan kedua tangan membentuk tanduk, Kugi terpaku saat mengenali ransel marun berinisial K yang tahu-tahu muncul di depan mukanya. Sepasang sepatu yang ia kenal. Kedua tungkai kaki yang rasanya tak asing. Cepat-cepat Kugi berdiri, mendapatkan Kinan yang tersenyum simpul sambil membuat tanda antena dengan kedua jarinya. Agen Kinan Klapertart Mania siap beroperasi, sapa Kinan dengan posisi tegap seperti perwira. Kata Sandi, tanya Kugi mukanya serius. Pisang susu. Kugi tampak berpikir keras. Baiklah, saya bergabung. Baiklah, silakan bergabung. Mukanya berubah cerah seperti biasa. Anak-anak, kita kedatangan guru tamu. Namanya Kang Kinan. Kinan mengernyit, nama itu terdengar aneh di terdengar aneh di kupingnya. Rangginang. Seorang anak berceletuk disambut pelik tawa yang lain. Pilik, kamu belum tahu Kang Kinan ini bisa apa? Dia bisa gambar apa saja yang kalian mau dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Kinan mengernyit lagi. 1 menit teh sakumaha? Pilik bertanya kembali. 1 menit itu 60 detik, jadi kalian harus berhitung 1 sampai 60 bareng-bareng semuanya. Yang belum bisa ikuti saya, tapi semua harus ikut menghitung. Siap? Siap. Anak-anak itu menjawab serempak. Kalian mau dibuatkan gambar apa? Ayo. Kinan bertanya seraya bersiaga di samping kertas besar dan spidol yang sudah berdiri tegak di atas sandaran kayu yang ia bawa. Gambar si Hogi, seorang anak berteriak. Kinan mengernyit untuk yang ketiga kali. Apa itu Hogi? Bisiknya pada Kugi. Ayam jago besar, hitam, pokoknya ganteng. Oke. Kugi lalu beralih lagi pada murid-muridnya. Siap berhitung barudak? 1, 2, 3, 4, 5. Beramai-ramai mereka menghitung sampai 60. Di hitungan ke-40-an, Kinan sudah ongkang-ongkang kaki. Gambar ayam pesanan mereka sudah siap. Tercenganglah anak-anak itu melihat gambar ayam yang tampak hidup muncul di hadapan mereka dalam waktu singkat. Mereka bersorak-sorai kesenangan. Langsung terlontarlah bertubi-tubi permintaan berikutnya untuk Kinan. Gambar robot, gambar pesawat, gambar Pak Somad. Seharian itu Kinan meladeni permintaan mereka. Tiap gambar selalu disambut cengangan kagum dan sorak-sorai. Hari itu, kehadiran Kinan di tengah mereka bak seorang superstar di antara para pemuja. Gambar-gambar yang ia buat terpaksa dibagi-bagikan untuk mereka bawa pulang. Dan mereka menerimanya dengan bangga seolah baru mendapat tanda tangan dari bintang film terkenal. Kang Kinan sering-sering datang ya, pinta Pilik sambil memasukkan gulungan gambar dari Kinan ke dalam tasnya yang terbuat dari karung beras tepung terigu. Nanti bikinin gambar saya sama pasukan Alit. Kinan tak sepenuhnya paham apa yang dimaksud Pilik, tapi tak urung ia mengangguk. Oh iya, saya Jenderal Pilik, tong hilap. Pilik membusungkan dadanya lalu menjabat tangan Kinan dengan mantap. Ia lantas berlari-lari kecil menyusul teman-temannya. Pasukan, dagoan euy. Kinan menoleh ke arah Kugi. Saya nggak ngerti, entah kamu yang selalu berhasil membuat orang-orang jadi kebawa aneh, atau memang kamu selalu berjodoh dengan orang-orang aneh. Kugi terkikik. Anak itu memang ajaib. Dulu kami sempat jadi musuh bebuyutan, tapi begitu berhasil kutaklukan, sekarang malah jadi kompak banget sama aku. Satu kelas juga ikutan kompak. Karena mereka semua nurut sama Pilik. Apa rahasianya agen Karma Chameleon? Kinan bertanya dengan tampang serius. Dengan tak kalah serius, Kugi menyambar sesuatu dari dalam tasnya bagaikan menghunus pedang. Ini rahasianya. Agen Poverjess Mania, seru Kugi. Di tangannya tergenggam sebuah buku tulis lecek. Apa itu? Manual manusia aneh. Kugi langsung duduk di samping Kinan. Matanya berkilat-kilat, pertanda semangatnya menyala-nyala. Lihat Nan,
Ini adalah seri petualangan yang kubuat selama aku mengajar di sini. Tokohnya adalah murid-muridku sendiri. Dulu mereka malas banget belajar baca. Terus aku bikin perjanjian dengan mereka. Aku janji akan membuatkan dongeng tentang mereka, tapi mereka harus mau belajar baca, supaya nanti mereka bisa baca kisah petualangan mereka sendiri. Dan jadilah ide ini, Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Semua tokoh dalam serial ini aku ambil dari kehidupan mereka sendiri. Nih, ada Hogi si ayam pelung keramat, Palmo si kambing nekat, Gogok si anjing jago renang, Somat sang pendekar tanpa tanda-tanda. Kugi memperlihatkan halaman demi halaman dengan semangat. Anak-anak ini gak kenal yang namanya Teddy Bear, Barney, atau Elmo. Dan mereka cuma bengong waktu aku kasih tahu soal Snow White, Peter Pan, dan Red Riding Hood. Tapi begitu aku bisa membuat sesuatu dari dunia mereka sendiri, sesuatu yang mereka kenal, mendadak kayak ada sesuatu yang dihidupkan dalam diri mereka. Seperti ada kehangatan, seperti ada kebanggaan, harapan, dan semangat. Kugi sampai berhenti mengatur nafasnya. Seperti ada keajaiban. Kinan pun menghela napas panjang, tersadar bahwa napas... Wait, what? Ya, kebiasaan emang reality begitu. Udah jam 10, pas banget dia close-nya pas jam 10. Ya. Bentar, ini harus aku post dulu gak ya? Tapi kayaknya enggak sih. Gak tahu ya, rasanya ya seperti inilah rasanya broadcast di reality kayak gitu. Soalnya aku mau bikin statement kayak gitu. Aneh sih emang. Iya, tapi kayaknya ini kayak semacam statement gitu deh. Jadi mungkin one day kalau aku udah nggak broadcast lagi di sini, aku bisa lihat lagi video ini terus. Iya ya, semenyebalkan ini ya broadcast di reality bisa. Iya, broadcast di reality bisa jadi semenyebalkan ini sebenarnya. Iya, tiba-tiba nge-close sendiri lah. Terus broadcastnya kudu restart lah kayak gitu. Bentar, dia restart kan ya jadinya. Tes yoi. Chatnya hilang lagi. Wah, ada deh. Sorry ya. Iya, kalau itu sih yang di restart semuanya, kayak sampai ke musik-musiknya juga aku play lagi. Oke, tadi sampai mana by the way? Iya, Kinan pun menghela nafas panjang, tersadar bahwa nafasnya sedari tadi ikut tertahan karena terhanyut cerita Kugi. Kamu hebat, decaknya. Itu memang keajaiban. Saya bisa merasakan. Anak-anak tadi nyaman banget dengan diri mereka sendiri. Kamu berhasil memancing karakter mereka keluar. Mereka jadi percaya diri, punya harga diri, punya kebanggaan. Kugi menggeleng. Mereka yang hebat. Aku cuma saksi mata yang kebetulan numpang lewat. Gak tahu sekolah Alit bisa bertahan di sini sampai kapan. Tapi aku merasa bersyukur banget punya kesempatan ini. Kinan menatap kilauan di bola mata Kugi, dan Kugi menatap balik kedua mata Kinan itu tanpa ada rasa jengah. Lama mereka terdiam. Hanya angin yang berbunyi lewat gemerisik daun. Hanya serangga-serangga pohon yang terdengar bersaut-sautan. Mereka berdua hanya saling menatap tanpa suara. Saya kehilangan kamu, ucap Kinan akhirnya, nyaris berbisik. Kugi merasa matanya akan berkaca-kaca, seiring dengan arus perasaan yang begitu kuat, yang seolah hendak menjebol dadanya.
Dan sungguh, ia tidak tahu harus merespon apa. Sorot mata Kinan seperti merenggut semua perbendaharaan kata di benaknya. Akhirnya Kugi memilih untuk menunduk. Sesama agen harus saling mendukung. Sebentar lagi kamu bakal jadi pelukis profesional. Waktu aku di Warsita, aku sempat dengar Wanda cerita. Dia bilang, kalau kamu memang ingin serius jadi pelukis, kamu harus meluangkan banyak waktu untuk nambah koleksi lukisan kamu. Terus kamu harus pameran, keliling-keliling. Kamu gak akan sempat lagi gambar di bawah pohon seperti begini. Tutur Kugi dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Perjalananku masih panjang dibanding kamu. Kamu sudah ketemu orang yang bisa mendukung impian kamu. Kugi mulai merasa kata-kata itu membebani mulut. Tapi ia harus tetap mengucapkannya. Cita-cita hidup kamu lebih penting dari apapun. Kita ini punya misi, Nan. Makanya kita dikirim ke sini oleh Neptunus. Dan sebentar lagi kamu berhasil. Jangan sampai rusak di tengah jalan hanya gara-gara kita cuma menuruti keinginan sendiri doang. Kugi menelan ludah, tak tahu harus bilang apa lagi. Yang namanya bus satu perusahaan itu tidak boleh saling menyalip. Tiba-tiba Kugi merasa dagunya diangkat. Kembali menemukan tatapan Kinan yang menembus jantung. Gi, saya nggak ngerti kamu ngomong apa, ucap Kinan lembut. Makasih kamu udah mau ngertiin soal impian saya, cita-cita saya, dan kesempatan yang sekarang ini sedang datang untuk saya. Tapi di luar itu semua, saya kehilangan kamu. Kamu menghilang akhir-akhir ini. Halus, Kugi menjauhkan wajahnya, hingga genggaman jari Kinan di dagunya lepas. Aku nggak kemana-mana kok, jawab Kugi lirih sembari mengusahakan sebuah senyum. Sekarang kamu tahu di mana markasku, tinggal cari aku di bawah pohon ini. Terdengar suara langkah kaki mendekati mereka. Ami muncul dari arah belakang. Gi, Nan, pulang yuk. Mumpung Bimo masih nungguin di depan. Kita sesak-sesakan aja berlima kayak pindang. Ajak Ami sambil terkekeh. Yuk, Kugi bangkit berdiri. Tahu-tahu tangan Kinan menahannya. Saya dan Kugi pulang naik angkot, Mi. Kalian duluan aja pakai mobil Bimo. Jadi gak perlu kayak pindang, oke? Yakin? Tanya Ami lagi. Dilihatnya kontras antara Kinan yang tampak yakin dan Kugi yang ragu. Sebetulnya Kugi sudah ingin protes, tapi genggaman tangan Kinan yang mencengkeram kuat di pergelangannya seperti mengisyaratkan dia untuk diam di tempat. Yakin? Kita naik angkot aja. Kugi akhirnya bersuara. Dah, Ami. Setelah bayangan Ami menjauh, Kinan melepaskan genggamannya. Sebagai upah kamu hilang, hari ini saya mau seharian booking kamu. Coba kontak ke manajer saya dulu. Namanya Mami Noni. Mumpung sekarang lagi low season, jadi bisa dapat harga murah. Kugi nyengir sambil mendorong bahu Kinan pelan. Sisa hari itu mereka habiskan di jalan. Bersama-sama. Mereka berjalan-jalan ke toko buku, iseng-iseng ke kebun binatang di Taman Sari, ngopi sore di Jalan Dago, hingga akhirnya Kinan mengantar Kugi pulang ke kosannya. Di depan gerbang besi bercat putih itu mereka berdua berdiri. Langit mulai gelap dan lampu-lampu di taman depan mulai menyala. Saut-sautan serangga malam lamat-lamat terdengar. Kecil, saya pulang dulu ya. Hari ini sangat menyenangkan. Makasih untuk semuanya, ucap Kinan. Nadanya terasa berat, kakinya terasa berat untuk bergerak. Sebagai bonus sudah booking aku seharian ini, aku ada kenang-kenangan untuk kamu. Kugi menyerahkan buku lecek berisikan kisah petualangan Pilik. Kinan tampak terkejut menerimanya. Gi, tapi ini harta karun kamu. Gak apa-apa, buku itu udah habis, aku lagi nulis di buku baru. Tapi masa buku yang lama ini dikasih ke saya? Kinan masih tak percaya. Cuma itu yang bisa aku kasih. Aku juga senang banget hari ini, ucap Kugi berseri-seri. Serta merta lengan Kinan terentang, dan Kugi terpana ketika ia sudah ada dalam rengkuhan Kinan.
Sejenak sekujur tubuh Kugi kaku bagai papan. Matanya pun masih membelalak. Pikirannya bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi? Hingga perlahan panas tubuh Kinan mulai merambat, mencairkan otot-otot Kugi yang tadi terkunci, memejamkan kelopak matanya yang tadi terbuka. Dan dengan segenap hati, ia mulai meresapi bahwa dirinya sedang dipeluk. Beberapa detik kemudian, pelukan itu melonggar, lalu lepas. Kinan tersenyum samar dan mengacak rambut Kugi sekilas. Mulai salah tingkah. Kamu baik-baik ya kecil, gumam Kinan. Cepat ia membalikan punggung dan pergi. Kamu juga, Kugi menggumam balik. Tidak yakin Kinan mendengar suaranya atau tidak. Namun ia yakin degup jantungnya terdengar saat tubuhnya direngkuh oleh Kinan tadi. Sebagaimana ia juga mendengar degup jantung Kinan. Di bawah sinar lampu mejanya, Kinan membuka buku tulis pemberian Kugi. Berderetlah tulisan tangan kecil-kecil dan rapi seperti dicetak. Tulisan Kugi mampu menghadirkan pertunjukan sinema di otaknya, yang memutar alur cerita dan menghidupkan tokoh-tokohnya seolah mereka semua mewujud nyata. Kinan tak bisa berhenti membaca. Perhatiannya tahu-tahu tertumbuk pada coretan tangan Kugi. Kinan tak bisa menebak makhluk apa itu yang berusaha digambar Kugi kalau saja ia tak melihat tulisan Hogi di bawahnya. Di beberapa halaman berikutnya, tampak Kugi mencoba lagi. Menggambar manusia berpeci dengan struktur tak proporsional, dan di bawahnya tercantum keterangan, Somat sang pendekar. Dari guratannya, Kinan bisa membayangkan betapa Kugi berusaha keras untuk menggambar. Ia bisa membayangkan air muka Kugi yang serius, seolah sedang menciptakan lukisan mahakarya. Rasa haru tahu-tahu merembesi hati Kinan. Buku itu pun ditutup. Lalu Kinan menggeser kursinya di depan kanvas kosong yang standby di sebelah meja. Sudah lama kanvas itu kosong. Sejak ia pulang ke Indonesia, belum pernah lagi Kinan tergerak untuk membuat lukisan baru. Namun malam ini ia merasakan dorongan itu, seolah ada sesuatu yang meminta dijemput olehnya. Apa itu Kinan tak tahu pasti. Ia hanya memasrahkan tangan-tangannya bergerak, menari dan menoreh di atas kekosongan. Hingga sesuatu itu mewujud perlahan di atas kanvasnya. Kinan melukis dan melukis, hingga pagi tiba. Iya udah 2 jam kan, padahal rekamannya baru jalan 47 menitan. Aku lanjutin deh satu bab lagi. Enggak deh, kayaknya ending cerita ini cocok buat nutup segmen kita malam ini. Aduh. Iya, bentar aku nyari lagu closingnya dulu. Iya, mumpung di reality lagi aku putar lagu perahu kertasnya, aku closing di YouTube aja deh. Yoi. Malam ini aku nggak bisa terlalu baca banyak sih. Iya tadi sebelum mulai udah udah rame banget di sini. Dan emang karena hari ini hari Jumat, jadi aku harus lebih meluangkan waktu untuk bisa ngobrol gitu. Jadi tadi ngobrol santuy dulu sebelum masuk ke ceritanya. Seru sih, aku juga kangen udah lama gak ketemu anak-anak itu. Ada aja sih obrolannya. Wisnu nih anjir. Iya. Bisa air tuh. Tadinya aku tuh pengen bikin acara ngobrol santuy kayak gitu. Cuma ya selalu sih yang jadi PR-nya atau masalahnya adalah aku kayaknya belum sejago itu bisa nge-maintain satu obrolan. Iya, dan lagi kadang kalau nggak bawa tema sesuatu atau kalau nggak ada skripnya atau bukan skrip jadi obrolan scripted ya, maksudnya kayak ya kadang kan kalau bikin ngobrol santai aku pertama nih ya masalahnya adalah aku bukan orang yang
ya aku juga orangnya nggak terlalu ngobrol sih sebenarnya. Jadi kalau apa ya, kalau ngobrol, kalau kalau nggak diumpanin biasanya aku ngeblank gitu kalau ngobrol sebenarnya. Aneh sih emang. Iya kadang. Ya terakhir sih aku ngobrol santuy itu kan seringnya di tempatnya Mbak Asri kan. Nah Mbak Asri itu sering apa sih, emang orangnya ngumpan banget gitu. Jadi ya aku belum nemu, ya belum nemu kliknya aja gimana caranya bikin ngobrol santuy yang enak. Makanya mungkin kedepannya aku belajar buat itu deh. Iya. Kalaupun enggak, aku rasa obrolan santuйnya nggak harus ku record juga nggak masalah. Atau ya ngobrol santuйnya off record aja, biar 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 ngerasa lebih nyaman aja, lebih nyaman gitu. Orang biasanya kalau kalau sadar kita lagi rekam, mereka lagi direkam atau kameranya lagi nyala, eh, mereka jadi agak-agak nggak nyaman gitu emang. Tapi tetap aja sih kalau di reality kan sebenarnya ditonton banyak orang juga ya. Rada aneh sih. Aku juga mikirin bikin acara ngobrol santuy gitu, tapi tar lagi deh. Masih terlalu banyak pro kontra yang aku pertimbangkan, jadi belum fix, belum gitu. Jadi ya sampai awal-awal tahun kayak, iya, aku baca perahu kertas kayaknya sampai akhir tahun, sampai awal tahun depan masih baca perahu kertas. Jadi ya udah. Ya nggak ada lagi yang perlu kubahas kan ya. Ya udah cuma sampai situ. Thank you banget ya YouTube yang udah nonton sampai sejauh ini, 51 menit di recording OBS yang aku lihat saat ini. Random banget sih, tapi mudah-mudahan malam ini juga kalian terhibur sih. Iya, mudah-mudahan kalian terhibur ya malam ini. Soalnya aku sendiri bawain broadcastnya malam ini seru banget sih. Yoi, seru banget malam ini ya Jer. Thank you ya YouTube sudah nonton sejauh ini.